warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama hadiahkan buat Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk di dalam kehidupan ini. Ba'da Ramadan, apa yang akan kita lakukan setelah berlalunya bulan Ramadan ini? Ini tema singkat yang akan Ustadz sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Sesungguhnya bulan Ramadan telah berlalu dari hadapan kita semua. Dan setiap orang membawa dari bulan Ramadan ini apa yang dia bawa. Ada di antara kita yang membawa begitu banyak kebaikan, begitu banyak pahala dari bulan Ramadan yang telah kita lewati tahun ini. Dan ada di antara kita orang-orang yang tidak membawa banyak dari pahala, ganjaran, dan amal soleh dari bulan Ramadan ini. Dia bermalas-malasan, dia tidak serius di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sesungguhnya walaupun bulan Ramadan ini telah berakhir, telah berlalu dari hadapan kita, namun berbagai macam ibadah, berbagai macam amal saleh dan ketaatan tidak akan terhenti dari kehidupan seorang mukmin ini. Seorang mukmin dia akan berhenti melakukan amal saleh dengan datangnya kematian kepadanya. Dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwasanya akhir dari ibadah seorang mukmin itu adalah tatkala kematian mendatanginya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabb engkau hingga datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin al-maut. Ya, beribadahlah engkau kepada Rabb engkau hingga datang kepada engkau al-yaqin, yaitu sesuatu yang sangat diyakini oleh kita semua. Apa itu? Al-maut, kematian. Di mana setiap orang pasti meyakini bahwa dia akan mati pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batas dari akhir ibadah kita sebagai seorang mukmin adalah dengan datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri dengan taat dan patuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segenap yang Allah perintahkan dan menjauhi segenap yang Allah larang. Kemudian Allah perintahkan kita semua agar kita konsisten, agar kita istiqamah dalam ketakwaan tersebut. Jangan sampai kematian datang kepada kita sementara kita dalam keadaan tidak beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan suatu amal ibadah, maka berdirilah kamu untuk mengerjakan ibadah yang lain. Jangan sampai kita mengerjakan suatu ibadah kemudian kita terhenti dari mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita mengerjakan suatu ibadah lalu kita hentikan ibadah tersebut, maka itu kita sudah masuk kepada perangkap setan. Sudah masuk kepada salah satu tipu daya setan, karena setan ingin kita ini ya meninggalkan ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila seorang mati meninggal dunia, maka terhentilah semua amalnya kecuali 3. Jadi terhentinya, terputusnya amal seorang mukmin adalah dengan datangnya kematian. Selama kita hidup di dunia ini, maka itu adalah kesempatan waktu bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di atas dunia ini. Maka setelah bulan Ramadan ini berakhir, masih banyak ibadah-ibadah
yang tetap dianjurkan dalam agama kita. Puasa tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan banyak macam-macam puasa yang disunahkan dan dianjurkan untuk kita kerjakan. Misalnya apa? Misalnya puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Hijriah. Rasulullah SAW beliau bersabda, salah satu ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa Ramadhanu ila Ramadan, dan puasa Ramadan menuju puasa Ramadan berikutnya. Siyamud dahri, itu sama dengan puasa 1 tahun. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua agar kita berpuasa pada Ayyamul Bid, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh agama kita, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Rasulullah SAW berwasiat kepada seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalas." Kekasihku yakni Rasulullah SAW memberikan 3 wasiat penting kepada aku, memberikan 3 pesan penting kepada aku agar aku tetap kerjakan pada setiap bulan. Apa itu? Di antara yang 3 itu adalah wasiyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Hendaknya kita kerjakan pesan Rasulullah SAW ini. Kita jangan hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Masih banyak puasa-puasa lain. Puasa Ayyamul Bid, puasa hari Yaumul Isnin wal Khamis, puasa pada hari Senin dan Khamis. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha boleh menceritakan tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yataharras yama Yaumul Isnin wal Khamis. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu beliau berpuasa dan berusaha untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah SAW mengapa beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, tu'radul a'malu fi kullil isnaini wal khamis, bahwasanya amal manusia itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan saya suka, saya ingin tatkala amalku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu saya sedang berpuasa. Jadi ada puasa di luar bulan Ramadan, ada puasa 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid, ada puasa hari Senin, ada puasa pada bulan Muharram, ada puasa pada bulan Zulhijjah, ada puasa pada sebagian besar bulan Sya'ban, dan ada puasa-puasa lain. Kita hendaknya bersemangat mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, meskipun dia bukan ibadah yang wajib untuk kita kerjakan. Begitu juga dengan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Kita tidak melaksanakan salat malam hanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Ramadan semua orang bersemangat untuk mengerjakannya, karena semua orang mengerjakannya, yang disebut dengan salatul tarawih. Itu hanya pada bulan Ramadan dikerjakan secara berjamaah. Tapi salat malam di luar bulan Ramadan tetap ada sepanjang tahun. Rasulullah SAW, hamba yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian kalau ada, beliau walaupun sudah diampuni dosanya, namun beliau begitu semangat di dalam melaksanakan qiyamul lail, salat malam meskipun 2 rakaat. Sehingga diceritakan dalam riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli hatta tarima qadamahu. Rasulullah SAW salat pada malam hari, salat malam itu sampai kedua kaki beliau bengkak. Ini Rasulullah SAW, orang yang telah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau begitu semangat dalam melaksanakan salat malam. Kita bangun di ujung malam, kemudian kerjakan salat meskipun 2 rakaat. Dan bagi yang belum bisa, kerjakan di awal malam meskipun dengan membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, tidak mengapa. Sampai dia terbiasa untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Rasulullah SAW beliau melaksanakan salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu kuat semangat engkau dalam melaksanakan ibadah, padahal dosa-dosa engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Lalu apakah kita tidak pantas untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk syukur atas nikmat Allah itu adalah kita senantiasa melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat-salat yang mustahabbat yang dianjurkan dalam
agama kita. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di antara pesan pertama yang beliau sampaikan kepada para sahabat waktu itu adalah agar mereka melaksanakan salat malam. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW hina qadimal Madinata, adalah Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, yang pertama kali beliau ucapkan adalah ayuhan nas afshus salam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah oleh kalian salam. Kemudian Rasulullah mengatakan wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan kalian, wasallu bil lail, dan salatlah kalian pada malam hari, wan nasu niyam, sedangkan saat itu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, dan kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa salat malam itu sangat penting di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan semuanya bersemangat. Di antara pesan pertama yang beliau sampaikan tatkala datang ke Madinah, sebarkan salam, berikan makanan, kemudian salatlah pada malam hari. Itu akan menjadi hal yang memudahkan kalian untuk masuk surga. Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail, bahwa seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat pada malam hari. Maka jangan kita biarkan malam-malam kita ini berlalu begitu saja dari hadapan kita tanpa diisi dengan mengerjakan salat malam. Meskipun 2 rakaat, meskipun salat witir, kita tetap berusaha untuk mengerjakannya. Jangan biarkan waktu begitu berlalu begitu saja dalam kehidupan kita ini. Kemudian bahwa di antara ibadah seseorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada tanda-tandanya. Dan ditolaknya amal ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada tanda-tandanya. Tanda-tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setelah dia mengerjakan ibadah tersebut keadaannya lebih baik. Di bulan Ramadan kita mengerjakan berbagai macam ibadah. Lalu lihat keadaan kita setelah bulan Ramadan ini. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita bersedekah, kita menahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal buruk. Kita berusaha membaca Al-Quran, kita berusaha salat malam, kita berusaha berakhlak dengan akhlak mulia, kita berusaha jadi orang dermawan, kita berusaha untuk menahan amarah emosi kita. Bagaimana keadaan kita setelah bulan Ramadan ini? Apakah tetap seperti itu bahkan lebih baik? Atau malah sebaliknya, keadaan kita menjadi buruk, bahkan lebih buruk dari sebelum Ramadan? Kalau lebih baik, alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, berarti ibadah yang kita kerjakan sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keadaan kita lebih buruk, maka itu tanda bahwa ibadah kita merugi, ibadah kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, saya wasiatkan kepada kita semua bahwa bulan Syawal belum berakhir. Masih ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Setiap kebaikan itu Allah ganjari dengan 10 kali lipat. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu sama kita berpuasa 10 bulan. Ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan berpuasa 2 bulan. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Puasa bulan Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu akan menjadikan kita seperti berpuasa sebulan penuh. Maka masih ada kesempatannya. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal tidak mesti berkelanjutan, hari pertama, hari kedua, enggak mesti berkelanjutan, boleh terputus-putus. Hari ini kita berpuasa, mungkin besok tidak, mungkin di hari yang lain. Masih ada kesempatannya. Dan ulama tidak mensyaratkan bahwa harus bersambung antara satu puasa Syawal dengan hari yang berikutnya. Boleh terputus-putus, ya, boleh diselingi. Tidak mengapa, asalkan cukup 6 hari. Di antara fungsinya adalah bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyak kekurangan di dalam puasa kita. Siapa di antara kita yang yakin bahwa puasanya sempurna 100%? Mungkin tidak ada. Pasti ada yang hal-hal yang mengurangi puasa Ramadan tersebut. Maka dengan adanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kekurangan-kekurangan yang ada di puasa Ramadan itu mudah-mudahan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setelah kita mengerjakan salat wajib, ada salat-salat sunnah, ada salat sunnah rawatib, ada gairu rawatib, dan seterusnya.
Ada rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad. Mudah-mudahan begitu juga dengan puasa ini. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di 6 hari di bulan Syawal ini, kekurangan-kekurangan puasa di bulan Ramadan itu kita bisa lengkapi, bisa kita tutup kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian kita jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang wajib untuk kita baca setiap hari. Meskipun sebenarnya hukumnya tidak wajib, tetapi kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa terhubung dan terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sangat jauh dari Al-Quran. Kita setiap hari megang handphone, kita setiap saat buka handphone, tapi tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah tanda-tanda kerugian bagi seorang hamba. Tetap pertahankan semangat ibadah kita. Jangan sampai kendor. Jangan sampai loyo setelah bulan Ramadan ini, sebab itu yang sangat disenangi oleh setan. Ya, teruslah berakhlak mulia, teruslah jalin kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita, teruslah berakhlak mulia kepada teman-teman, kepada guru-guru, kepada masyarakat dan seterusnya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya baik di bulan Ramadan, kemudian menjadi orang yang kembali menjadi orang-orang yang buruk akhlaknya di luar bulan Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau seorang hamba yang rabbani, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang baik hanya di bulan Ramadan. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Seterusnya kita dengar.